Tadi pagi saya ceritakan peperangan rohani yang harus saya hadapi. Kami menghadapi peperangan rohani loh. Tahu nggak, berdiri di atas batu karang itu bukan berarti setan akan diam saja, dia pasti akan membuatmu goyang. Itu sudah jadi bisnisnya setan untuk menggoyangkan batu karang. Kalau batu karang itu runtuh, kerikil pun tak punya harapan. Sewaktu kami ya Tuhan Yesus menggendongmu, membawa Injil kepada dunia ini, Kau tak terasa berat sama sekali sebab Kau adalah Yesusku. Kami mengasihimu. Terima kasih Tuhan. Sampai kapanpun, sampai Tuhan datang, kami akan senantiasa memberitakan Injil pada dunia ini. Karena Engkau sudah mati untuk mereka. Kami tidak mau Tuhan kami mati sia-sia di atas kayu salibnya. Kau telah memenangkan kami. Sekarang bersama dengan kami, Tuhan, Kau akan memenangkan jiwa-jiwa. Thank you Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepadamu, sampaikan sabdamu yang menghidupkan dan mengoreksi, bahkan membuat kami melihat visi yang dari Tuhan itu jauh lebih indah, jauh lebih sempurna daripada visi untuk hidup kami sendiri. Makasih Bapa di sorga. Berkati sesi firman ini, sembunyikan hamba-Mu di balik salib Yesus. Haleluya. Amin. Selamat siang. God bless you. Kebaktian pertama, saya beri judul Setan, aku akan mencarimu dan mengusirmu. Selain saya ceritakan pengalaman saya ketemu setan beneran, keluarga kami diserang bertubi-tubi secara nyata, tapi ada prinsip-prinsip rohani yang saya sampaikan yang gak bisa saya ulangi. Di kebaktian satu tadi, mengapa kok di dalam hidup kita, dalam bisnis, pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, pelayanan, seperti kayak ada sumbatnya dan itu gak bisa dibuka, kecuali lewat doa dan puasa. Dan nanti Anda dengarkan sendiri, karena saya tidak mungkin bisa menceritakan begitu banyak pewahyuan seharian ini, izinkan saya untuk tidak mengulanginya, supaya Anda masing-masing dapat nutrisi yang sudah tersedia di depan. Tuhan sediakan hidangan. Kebaktian-kebaktian berikutnya nanti akan saya ceritakan satu persatu apa yang mungkin belum pernah Anda dengarkan. Kebaktian ini saya beri judul GOR Kertajaya. Gedung olahraga di Surabaya Timur sini yang masih ada hari ini. Lalu kolam renangnya namanya kolam renang KONI. Gak tahu sekarang masih nama itu atau enggak. GOR Kertajaya, kosongkan neraka, penuhi sorga. Saya percaya hari ini kita juga akan mendapat prinsip-prinsip praktis yang kita bawa pulang ke rumah untuk hidup sehari-hari, selain mendapatkan banyak asupan history atau sejarah. Matius 16 ayat yang ke-18 sampai 19 kita baca bersama dengan suara keras. 2 ayat saja saya akan jabarkan. Mari kita baca bersama-sama ya, kompak. 1, 2, 3. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Sebuah kalimat yang waktu itu saya ucapkan dan menjadi tajuk atau tema KKR di GOR Kertajaya, namanya kosongkan neraka, penuhi sorga. Coba kita lihat prinsip-prinsip rohani di baliknya. Ayat 18, dan Yesus ini ya, aku di sini Yesus. Dan aku pun berkata kepadamu, di sini adalah Petrus. Yesus ngomong sama Petrus, engkau adalah Petrus. Tunggu. Kalau dia sudah namanya Petrus, kenapa Yesus berkata, engkau adalah Petrus? Gak akan ada orang yang datang ke saya hari ini berkata, engkau adalah Philip. Ya saya tahulah nama saya. Jangan lupa loh konteksnya. Sebelum dia diberi nama Petrus oleh Yesus yang artinya batu karang yang teguh, dia namanya Kefas. Yang artinya bulu. Kayak bulu angsa gitu loh. Ditiup angin, pelin-pelan, terombang-ambingkan. Ringan, tak berbobot sama sekali. Dan tidak berbahaya bagi neraka. Atau tidak berdampak bagi siapa-siapa. Tidak diperhitungkan di kalangan manusia. Yesus berkata sama Petrus kali ini, you are Peter, engkau adalah Petrus. Itu status, bukan status ekonomi yang dicari oleh orang dunia, pakai apa, kendaraannya apa, gelarnya apa, bisa apa. Bukan,
tapi status dari Tuhan. Orang Kristen yang paling powerful di dunia ini bukan yang punya money. Uang itu hanyalah berkat. Dan sementara diberikan sebagai alat. Nanti di surga kita nggak perlu uang lagi. Tapi bahkan ketika gereja Tuhan tidak punya money. Zaman itu mereka berkata, emas perak tidak aku berikan. Petrus yang sama. Apa yang kupunya aku berikan padamu. Get up, kau si lumpuh. Berjalanlah dia di gerbang indah. Pada lumpuh seumur hidup. Umurnya pun sudah 40 sekian. Badannya sudah tidak regenerasi. Tapi Tuhan memberi dia resurrection power. Kuasa kebangkitan. You see, orang Kristen yang paling powerful di dunia adalah yang kenal siapa dirinya. Di dalam Tuhan. Itu status baru. Itu identitas yang dari Roh Kudus. Do you know who you are? Do you know who you are? And what you could be by His grace only. Apakah Anda hari ini menyadari siapa dirimu? Dan Anda bisa jadi apa jikalau Allah bekerja? Banyak orang tidak eksplorasi ke sini. Karena mereka berpikiran duniawi, yang dikejar hanyalah perkara-perkara lahiriah. Kita harus kelola memang talenta, tapi jangan lupa untuk kita mencari wajah Allah. Untuk mencari jati diri kita sesungguhnya. Tahukah Anda bahwa Anda semuanya, kita semuanya yang sudah menerima Yesus Kristus ini, kita adalah anak-anak Allah. Tahukah Anda bahwa kita itu anak-anaknya Tuhan? Pastor Philip, jangan beritahu kami apa yang sudah kami tahu. Coba mikir lagi. Do you know who you really are? You are sons and daughters of the Most High God. Tahukah siapa dirimu? Engkau dan aku adalah putra-putri kerajaan Allah. Seperti lagu sekolah minggu, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Lagu itu mudah, tapi lagu itu sangat powerful sekali dalam pewahyuan. Kita semua itu adalah anak-anak raja, berarti kita juga anak-anak terang. Kalau kita tahu status kita, kita tidak akan ikut-ikutan sama dunia. Aku anaknya Tuhan. Anaknya Tuhan, like father, like son. Kalau orang-orang dunia gak suka sama papaku, mereka pasti gak suka sama aku. Musuh-musuh ayahku pasti akan memusuhi aku. Jadi jangan heran kalau dunia tidak suka sama Anda. Gak suka bukan karena Anda suka mencuri, nah kalau gitu salah sendiri. Gak suka karena Anda berbuat benar, karena Anda percaya Tuhan. Karena pendirian firman, karena hidupmu beda, membuat mereka silau. Membuat mereka silau karena dosa mereka. Kalau dunia membencimu, kata Yesus pada murid-muridnya, dunia sudah terlebih dulu membenci aku. Kalau mereka dengarkan aku, pasti mereka sudah dengarkan kamu. Kalau kita tahu kita itu adalah anak-anak Tuhan, kita pasti akan mencari Tuhan. Kalau kita tahu Bapak kita siapa, maka kita pasti akan bersekutu dengan Dia. Hati kita pasti merindukannya. Kita pasti mau bertumbuh. Kalau orang Kristen yang tumpul rohani sudah tidak punya visi. Dia sudah gak lihat lagi dirinya di cermin Allah. Dia bandingkan dirinya dengan orang lain. Dia kadang sombong, kadang minder lah. Atau dia bandingkan dirinya dengan dirinya sendiri. Kebenaran bagi orang itu adalah dirinya sendiri. Apa yang dia pikir benar ya benar lah. Apa yang dia pikir salah ya salah lah. Terserah gua. Tapi kalau kita tahu Bapa kita adalah Tuhan, kita pasti akan cari firman. Karena kita akan merindukan, Papa ngomong apa dalam hal ini dalam hidupku. Kalau kita tahu bahwa kita adalah anak raja, kita tidak akan hidup dihimpit dalam ketakutan maupun roh kekhawatiran. Kalau saya tahu saya anak raja, saya tidak akan takut sama setan. Tadi pagi saya ajarkan gak usah takut yang konyol-konyol seperti takut dalam kegelapan sendiri atau apa. Kita tidak usah takut karena kita tahu Bapak kita siapa. Dan kalau kita adalah anak Tuhan dan Tuhan adalah Bapak kita tidak akan berdusta karena Bapak dusta itu setan. Kita tidak gampang bohong. Kita pasti meniru papa kita. Seorang anak kecil itu tahu loh papanya siapa. Dari sejak dia orok ya, mungkin bukan bayi yang baru lahir, tapi setelah dia batita, dia tahu loh. Anak kecil kalau saya gendong, mau diajak foto misalnya gitu. Ya, nanti kalau sudah gede di usia-usianya Sunday School atau di usianya Eagle Kids maksudnya,
Mereka bisa minta tanda tangan Pastor Philip, tapi waktu masih kecil gak tahu. Mereka hanya tahu papanya doang. Jadi waktu diangkat tuh foto begini, sambil lihat papanya sambil nangis. Anak kecil umur segitu sudah tahu papanya. Nanti kalau besar ya, kalau hubungannya baik sama ayahnya, apa-apa ayahnya pasti ditiru sama dia. Kalau kita tahu bapak kita siapa, kita tahu kita tiru siapa. Itu penting loh. Engkau adalah Petrus, that's the first place of power. Tempat kuasa perdana di hidup kita adalah lahir baru. I'm born again. Aku lahir kembali. Ada orang tanya, siapa yang melahirkanmu? Kali ini bukan ibu. Kalau secara lahir jasmani, mama. Yang melahirkanku adalah Roh Kudus. Yesus juru selamatku. Bapa di sorga adalah ayahku. Wow. That's the first place, tempat pertama untuk memulai perjalanan imanmu. Dari sini kita tahu banyak orang Kristen hanya memeluk agama. Atau orang yang pindah gereja hanyalah sekedar pindah tempat ibadah. Cannot. Kalau kita mau ikut Yesus, kita harus memulai dari tempat ini. Yaitu status, katakan status. Engkau adalah Petrus. You are Peter. Kamu bukan lagi Kefas, kamu batu karang yang teguh. Aku memberimu status yang baru. Dari situ Tuhan akan memberimu visi. Dari situ Tuhan akan memberimu urapanmu. Berkat-berkatmu, segala tools yang diperlukan. Dari sana Tuhan akan berbicara. Status. Engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Katakan, di atas batu karang ini. Saya yakin ini bukan bicara tentang Petrus seorang, lalu Petrus didewakan. Saya yakin itu bukan artinya. Ini ayat untuk kita semua. Di atas batu karang ini, kita harus tahu konteksnya. Berapa ayat sebelumnya, Yesus tanya sama murid-muridnya, menurut kalian aku ini siapa? Atau menurut dunia, mereka berkata, siapakah aku ini? Lalu ada yang ngomong Allah, Bela, Yeremia lah, dan sebagainya. Lalu tiba-tiba Petrus nyeletuk, dia berkata, jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Yesus bilang itu pewahyuan. Kenapa? Petrus menjawabnya, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Anak Allah yang hidup itu bicara tentang identitas kekal Yesus, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Sudah ada sebelum dunia dijadikan. Tapi engkau adalah Mesias, itu brand new. Itu sejak Yesus lahir di palungan. Petrus berkata, engkau adalah Mesias, itu berarti Petrus hari itu paham misi Yesus. Dia berkata, engkau adalah yang diurapi, engkau adalah juru selamat dunia, dan hanya Tuhanlah, hanya engkaulah guru yang bisa membawa seseorang ke sorga. Hanya engkaulah yang bisa membawa kami kepada Bapa. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jawaban Petrus itu dianggap luar biasa oleh Tuhan Yesus. Dan di atas batu karang itu, yaitu di atas dasar pernyataan iman tersebut, Tuhan dirikan jemaatnya. Gereja bukan berdiri karena demi supaya jadi tempat ibadah. Gereja berdiri di atas ladang misi. I am the Messiah. Aku Mesias. Makanya gereja yang tidak memberitakan Injil secara sengaja adalah gereja yang berdiri sia-sia di atas tanah sorga. Engkau adalah Mesias, you are the Messiah. Dengan kata lain Petrus berkata, kami harus memberitakanmu kemana-mana. Sebab tidak ada jalan lain. Only through you, harus hanya melaluimu. Anak Allah yang maha tinggi, itu adalah status kekal Yesus. Dia Alfa Omega bukan? Dia yang awal dan yang akhir. Tapi kata Mesias itulah batu karang yang teguh. Bukan hanya pewahyuan siapa diriku kata Yesus, tetapi pewahyuan apa misimu. Ini aku, anak Allah yang hidup, anak Allah yang maha tinggi kata Yesus.
Ini kamu, umat mesianik, umat misionaris, amanat agungku. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Dan barang siapa percaya dan dibaptis, ia diselamatkan. Markus 16. Baptiskan mereka dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajari mereka petobat baru itu semua yang kuajarkan padamu, dan ketahuilah senantiasa aku menyertaimu senantiasa sampai pada akhir zaman. Matius 28. Lukas 24. Dan berita tentang pengampunan dosa itu sampai kepada semua orang. Dan Allah turut bekerja bersama dengan murid-muridnya. Yesus menyertai utusan-utusannya dengan tanda-tanda mujizat heran. Engkau adalah Petrus, change lives. Selalu bermula dari satu kehidupan yang Tuhan ubahkan. Tuhan kalau mau mengerjakan sesuatu di rumah tanggamu harus dimulai dengan satu tumbal indah. Kalau setan itu selalu mengorbankan, setan itu selalu melukai, dia mencuri, dia membunuh, membinasakan. Tapi Tuhan itu selalu mencari domba pertama di dalam setiap keluarga. Kisah Para Rasul 16 ayat 31 berkata, percayalah kepada Tuhan. Ketika sipir penjara itu tanya sama Paulus yang tidak keluar, padahal ada gempa, semua pintu terbuka, tapi Paulus tetap di sana karena Paulus tidak aji mumpung. Aku bebas, tapi hatinya itu selalu berada di mana ada seorang yang butuh Tuhan. Ketika si sipir itu bertanya, penjaga penjara itu bertanya, apa yang harus kulakukan untuk selamat? Percayalah kepada Yesus. Kamu akan selamat, engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Tuhan selalu mencari domba pertama, bukan untuk disembelih, tapi untuk dipakainya. Selalu dimulai the first change life, atau selalu dimulai dengan kehidupan yang diubahkan. Kehidupan pertama. Apapun yang kita lakukan ini, kalau sekedar roh agamawi, tidak ada perubahan kehidupan maka sia-sia. Apapun yang Anda kerjakan dalam hidup ini, kalau hidup tidak berubah ke arah Kristus, apapun yang kau kerjakan adalah sia-sia. Dan memang tumbal yang indah atau manusia pertama yang Tuhan ubahkan, yang nanti akan memenangkan yang lainnya itu, kalau nggak kuat iman, dia pasti akan ketarik. Makanya di dalam setiap bidang atau setiap sektor lah di masyarakat, itu Tuhan pasti punya jagoan. Tuhan pasti punya Daud untuk menantang Goliat. Kalau itu Anda, hai Yesaya, katakan ini aku, jangan berkata utuslah dia, ini aku, utuslah aku. Jadilah domba pertama, jadilah tumbal yang indah itu. Selalu ada the first one, selalu akan ada kartu perdana, that's you. Engkaulah Petrus, selalu dimulai dengan satu orang yang berubah dari Kefas. Mungkin dia bukan orang rusak, Petrus itu orang baik. Cuman dia itu tidak tegas dan dia tidak punya pendirian. Dia tidak punya prinsip kehidupan, dan mulai hari itu Tuhan berkata, kamu Petrus, kamu bukan hanya punya pendirian, mulai hari ini kamu punya firman, kamu punya urapan. Selalu dimulai dengan Petrus pertama di setiap bidang. Kalau Anda di kantor Anda, apalagi kalau Anda adalah bosnya, kalau Anda tidak kuat iman, gimana bisa memimpin orang lain? Kita punya status ini bukan hanya sampai kepada anak-anak Allah, atau sampai kepada aku anak raja. Tahukah bahwa kita semua adalah saksi-saksi Kristus? Banyak orang Kristen menolak status ini. Yang lainnya boleh, tapi pokoknya yang saksi Kristus ini gak relevan. Rasanya itu gak berguna untuk hidupku. Jangan salah, itu sudah ditakdirkan dalam firman. Orang yang percaya Tuhan adalah saksi Tuhan. You are my witnesses, Yohanes 16. Not only the Holy Spirit will witness for me, bukan hanya Roh Kudus yang akan kuutus, penghiburmu itu yang akan kuutus dari Bapa. Bukan hanya dia akan bersaksi, kamu pun harus bersaksi karena kamu sudah bersama dengan aku. Kita adalah saksi Kristus. Engkau adalah Petrus. Selalu dimulai dengan satu orang dulu yang mengadopsi visi Tuhan dan berkata, oke Tuhan, here I am, use me. Ini aku, pakailah aku. Dan oh my, you will pay the price. Pasti ada harga yang kau bayar. Harga yang dibayar itu bukan karena Tuhan yang nge-charge, bukan. Tapi setan pasti akan melawan.
Semua orang yang mau hidup benar di dunia ini pasti menderita aniaya. Setiap orang yang mau dipakai Tuhan pasti menghadapi peperangan. Tapi kalau Tuhan memanggilmu, itu indah. Kalau Tuhan berkata, kamu adalah saksiku, jadilah yang pertama angkat tangan berkata, ini aku, utuslah aku. Bukan berarti pergi ke Afrika, bukan. Tapi kembali ke kehidupanmu. Jadilah saksi Tuhan, apapun harga yang harus kau bayar. Amin. Saya dapat cerita beberapa waktu yang lalu, bagaimana beberapa artis-artis Korea, sebenarnya anak-anak Tuhan, tapi banyak diem, takut. Saya udah greget. Saya kalau ketemu mereka saya tidak minta tanda tangan. Saya kepingin ketemu sama mereka nanti, tak dudukin sama saya, tak kuliahin sama saya. Kalian pengecut, pecundang. Kita di sebelah sini itu mau dibunuh kok. Kamu cuma takut kehilangan fame aja. Kehilangan nama. Apa itu? Kalau tidak ada satu pun domba yang bisa Tuhan pakai, semua main aman. Tuhan mulai dari mana? Apa Tuhan mau suruh mati lagi di kayu salib atau di Kalvari untuk kedua kali? Come on lah ya. It's time for you to die. Not really die lah. Kita nggak mati beneran kok. Paling cuman apa sih? Paling cuman dicibir beberapa orang. Paling kehilangan followers. Paling kehilangan. Come on. God has been so good to you. Apa artinya uang receh itu yang hilang daripadamu? Popularitas? Whatever. Ih, saya greget waktu saya dengar begitu. Tak tunggu tuh artis-artisnya suatu hari ketemu. Jangan doakan saya ketemu artis, doakan mereka ketemu saya. Saya nggak ngomong gini dengan arogan. Saya ngomong dengan roh yang cemburu. Sebagai seorang revivalist sejati, sebagai seorang pembawa kebangunan rohani sejati, hati kami itu diisi dengan cemburu ilahi untuk Tuhan yang kami kasihi. Amin? How about you? What price you pay? Anda bayar apa sih harganya? Waktu. Untuk kita berdoa, untuk kita berani mimpin dalam CG dan sebagainya. Apa itu artinya? Uang. Kita mempersembahkan sedikit sesuatu yang kita bisa, supaya kita bisa utus misionaris kemana-mana. What is it? Apa? Tadi pagi saya ceritakan peperangan rohani yang harus saya hadapi. Kami menghadapi peperangan rohani loh. Tahu nggak? Berdiri di atas batu karang itu bukan berarti setan akan diam saja. Dia pasti akan membuatmu goyang. Itu sudah jadi bisnisnya setan untuk menggoyangkan batu karang. Kalau batu karang itu runtuh, kerikil pun tak punya harapan. Siapa di sini mau jadi batu karang? Saya tidak berdoa gereja ini menjadi jemaatnya banyak. Tapi saya berdoa supaya setiap jemaatnya menjadi pasukan Gideon, 300 itu yang penuh Roh Kudus. Kita tidak minta gereja yang ekstrim, enggak. Di gereja ini semua diajarkan dari tentang keluarga, ya, tentang pekerjaan, everything, semua secara balance atau secara seimbang. Tapi doa kami adalah, kami rindu para gembala di gereja ini, bahwa jemaatnya semuanya adalah pasukan Gideon. Bukan orang-orang yang meminum, masukkan air dengan menyorongkannya seperti ini. Dengan membungkuk-bungkuk seperti anjing. Seperti orang yang butuh dan mentalitas korban atau mengasihani diri. Atau yang merasa tidak pernah cukup dirinya sebelum Tuhan memakainya. Tapi orang-orang yang berserah berkata, "Here I am Lord, let your will be done." Biar kehendakmu jadi. Dengan berani satu tangan memegang pedang, satu tangan meminum air dengan tegak kepala. Sorry, yang tadi bukan menyorongkan ke sini, itu yang benar. Tapi orang yang menjilat air itu seperti hewan. Jangan jadi orang Kristen yang rohnya murahan. Jadi orang Kristen yang bersyukur pada Tuhan, tahu bahwa God has been too good to you. Jangan takut untuk sungguh-sungguh ikut Tuhan, hai Petrus. Sebab batu karangmu itu nanti, di atas batu karang itu, banyak orang diselamatkan di dalam bidangmu. Banyak orang yang diselamatkan di rumah tanggamu. Mungkin om tante Anda nanti, mungkin keponakan Anda. Dibutuhkan orang yang nekat, berani untuk dipermalukan, berani ditolak mentah-mentah. Nanti lihat ya, lebih banyak lagi akan menerima. Siapa yang percaya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Kata jemaatku di sini dalam bahasa Yunani kunonya adalah ekklesia, E-K-K-L-E-S-I-A. Yang bukan hanya artinya gereja. Salah satu arti gereja yaitu bait suci atau bait Allah adalah kita semua, tubuh kita ini bait suci, saya setuju.
Masing-masing kita itu seperti gereja terdekat bagi seseorang di dunia sana yang tersesat, iya, betul. Tapi kata eklesia yang Yesus maksudkan di sini adalah group of people, jadi korporat. Di zaman ini kita bisa dengan mudah mengartikan bahwa gereja itu perorangan, karena kita tinggal di zaman yang sangat individualistis. Tetapi Yesus berkata, I've not called you alone, somebody else I'm calling also. Kamu tidak aku panggil sendirian, ada orang lain. Cuman memang selalu butuh pertama-tama yang pecah telur. Butuh satu orang dulu yang memecahkan esnya atau icebreaker-nya. Tetapi panggilanmu itu tidak sendirian. Aku memanggil eklesia, aku akan mendirikan jemaatku. Petrus, kamu gak sendiri. Nanti kita dengar ceritanya, murid-murid Yesus yang lainnya 11 itu satu persatu dipakai Tuhan. Bahkan lebih dari itu, Tuhan juga memakai 70 orang. Lalu gak hanya 70 orang itu satu coach yang Tuhan pakai semuanya. Tuhan juga pakai nanti 120 orang. Lidah-lidah api ada di atasnya. Gak cukup 70, Tuhan tambahin mereka 50. 120 saat Pentakosta. Setelah itu mereka jadi 3.000. 3.000 gak lama kemudian mereka jadi 5.000. God created groups of men and women who fear His name. Itulah gereja. Kita tidak bisa survive sendiri. Itulah sebabnya kalau kita terlibat dalam gereja, saya ngomong gini secara netral, karena kita selalu akan evaluasi dan introspeksi. Gereja di mana kita terlibat, itu pertama-tama yang kita lihat adalah visinya. Apakah visinya amanat agung? Meskipun nanti secara kreatif masing-masing. Kalau visinya itu delep, tahu delep? Bahasa Surabayanya. Kalau visinya itu ke dalam, saya tidak mau terlibat. Setiap orang punya hak untuk membangun pelayanannya. Ada yang dari emas, ada yang dari jerami. Kita jangan menghakimi. Tapi kita perlu, yang penting adalah introspeksi sendiri. Pastikan kita sesuai dengan keyakinan, conviction. Sesuai dengan yang Tuhan taruh di hati kita itu benar adanya. Kita tidak menargetkan bulan tapi matahari. Kalau orang menargetkan bulan, paling nanti tidak keluar rumah makan terang bulan. Martabak manis. Tapi kalau kita targetkan matahari, at least kita mendarat di bulan. Paham maksud saya? Gereja itu harus visinya tidak boleh lebih rendah dari ini. Write this down, amanat agung. Ada orang tanya sama saya, Pastor Philip, kenapa jiwa-jiwa terus? Susah kalau kita ngikut dalam pelayanan atau gereja yang jiwa-jiwa terus. Enggak. Dalam kita mengejar jiwa-jiwa itu kita diberi makan sama Tuhan. Tentang keluarga, tentang keuangan kita, tentang pekerjaan kita, tentang hubungan, ya, tentang macam-macam. Hikmat-hikmat Allah. Kita pasti akan mendarat di bulan. Tentang keluarga dapat. Ya, tentang hikmat kita dapat. Tapi target kita matahari. One thing that I keep doing, sampai hari ini saya terus melakukannya. Itu tadi waktu saya lihat begitu ya. Sebenarnya saya nggak nyaman-nyaman lihat khotbah sendiri sih. Tapi kan ini sudah klip dibuat puluhan tahun yang silam. Untuk saya lihat gitu, rambutku masih hitam semua. Ya, ini loh. Apa ini namanya, dahi ya? Dahi saya itu belum mendekat sorga. Sini masih ada rambutnya dulu ini. Sekarang ini sudah surut pasang. Ini pasang atau surut ya? One thing though, kadang-kadang kalau kita melihat footage lama itu, kita seperti berkaca. Apakah kita masih tetap sama? Apakah kita masih tetap pada relnya? Gereja itu harus dinilai dari visinya. Ya, visinya. Termasuk untuk menguji puluhan tahun kemudian, memang tambah canggih, memang semakin bijaksana atau semakin efektif, tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah melenceng dari visi mula-mula kita? Kalau belum, berarti kita terus pada relanya. Yang kedua yang harus dilihat dari eklesia, di atas ini kudirikan jemaatku adalah spiritnya. Apakah spirit satu gereja atau group of people atau kelompok orang-orang yang berkumpul dalam nama Yesus 2-3 orang lalu jadi 2-3 ribu, sekarang jadi 20-30 ribu. Dalam konteks kita hari ini bukan sebagai trofi ya, ini sebagai tanggung jawab yang tinggi, 120 ribu berkumpul tiap weekend seperti ini di gereja kita di mana-mana. Apakah kita waktu berkumpul bersama-sama itu spirit kita adalah love, joy, and peace or not?
Spirit kita itu apakah kepahitan? Spirit kita apakah serang-serang pelayanan-pelayanan? Spirit kita apakah politik? Spirit kita apakah greedy dan duniawi? Apakah yang diajarkan di atas mimbar atau di atas pulpit ataupun yang diterapkan lewat kepemimpinan ke bawah itu semuanya adalah uang. Spiritnya itu apa kita bisa melihat. Apakah masih sehat? Buah roh ada 9 di Galatia 5:22 gak usah dibuka. Tapi paling tidak 3 ini sudah menjadi patokan pertama. Love, joy, and peace. Apakah Jesus is the first love and the ultimate love atau Yesus itu adalah kasih yang mula-mula dan kasih yang tertinggi? Apakah ada sukacita dalam melayani Tuhan atau setiap orang itu perlu dipaksa kerja rodi, diancam-ancam untuk pelayanan? Apakah ada damai sejahtera, adem di dada? Bukan berarti adem di dada itu ngomongnya manis-manis atau sekedar motivasi. Sekalipun ditegur dalam kasih, hatiku tuh adem tentrem, hatiku damai sejahtera. Firman yang dibagikan bukan lembek-lembek, tapi juga keras kadang-kadang. Keras itu bukan dimarah-marah, tapi keras itu kontennya. Bukan hanya sifatnya memberitahu atau memberi informasi, tetapi juga menegur dan mengoreksi dan memperbaiki kelakuan. Tapi I feel there is peace in that church. Itu yang kita jaga mati-matian di gereja kita. Dari skala besar mimbar sampai extensionnya, tahu nggak setiap CG itu adalah kepanjangan tangan mimbar. CG bukan tempat fellowship, persekutuan doa lalu undang-undang pengkhotbah. CG itu harus dari dalam dibangkitkan. Itulah bedanya dengan persekutuan doa. Dan apakah sampai ke bawah itu kita jaga meskipun tetap gimana pun juga pasti ada korsletingnya, pasti ada oknumnya, pasti nanti akan ada kejadian-kejadian yang namanya di dalam gereja itu akan bertemu yang namanya orang yang masih immature, yang belum dewasa rohani ketemu dengan orang yang juga 11-12 belum dewasa rohani. Jadi pasti terjadi sesuatu. Tapi kalau kita lihat secara overall, kalau kita itu mau bergabung satu gereja, atau kalau kita itu tertanam di gereja itu, atau kalau kita punya anak pergi kemana, sekolah di mana itu, kita pertama-tama itu harus pentingkan, adakah gereja yang hidup yang bisa mengembalakan? Karena penting sekali buat apa anak kita sekolah tinggi S3 kembali berkata, mama aku ateis, atau dia gandeng sesama jenis dan berkata aku lesbian. Percuma, kita biayai tinggi-tinggi, pinter banget, tapi akhlaknya rusak. Buat apa seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan yang terutama yaitu hubungannya dengan Tuhan alias kehilangan nyawa. Ketika saya dengarkan anak-anak kita yang di Taiwan, di bawah Pastor Moro, Asia, wah maju sekali, ratusan sekarang anak-anak di situ. Bahkan sampai yang pergi ke Jerman, di Hamburg, saya kira dulu itu, sekarang saya baru ngerti Hamburger itu ada kotanya. Hamburg. Waktu saya tahu anak-anak satu-satu, tak lama yang lalu, minggu lalu saya baru ketemu dengan anak-anak CG beberapa yang datang, CG Paris. Ya, di Paris, Prancis. Saya lihat mereka berapi-api untuk Tuhan, saya ngomong aja mereka nangis, aku rindu melihat kebangunan rohani. Ya ampun, saya berkata sekarang saya ngerti kenapa kita rintis di mana-mana. For our sons and daughters, my friend. Cuman rintisan kami nggak sampai ke Tulsa waktu itu, anak saya yang kedua nggak ada GMS di sana, jadi benar-benar gaya ICU itu CG-nya di situ. Cuman beberapa anak-anak orang-orang Indonesia yang dari anak-anak jemaat kita yang di situ yang ngumpul-ngumpul lalu mereka streaming dari sini. Tapi di mana ada GMS, puji Tuhan. Eklesia itu spiritnya. Kita bisa lihat spiritnya itu apakah ada love, joy, peace or not. Lalu baru setelah itu programnya. Ingat ya, yang pertama kita cari itu visinya. Anak saya mau saya taruh di mana, misalnya saya harus pastikan mereka punya visi Tuhan. Kalau enggak gitu percuma mereka itu sekolah sampai profesor segala. Percuma. Orang pintar nggak jarang, coba lihat sekarang apa yang terjadi ini. Kita nggak usah ikut-ikutan, misalnya kontroversial terjadi penembakan seseorang belum lama yang lalu di Amerika. Coba lihat itu, semua orang pintar lawan orang pintar. Perdebatan di antara termasuk adalah orang-orang yang membenarkan pembunuhan. Karena orang seperti ini memang harus dihabisi. Itu orang pintar loh yang ngomong. Murder is okay. Saya mau kirim anak saya sekolah, mau ke Amerika atau tetap di Surabaya. Saya harus mikir mereka belajar apa di universitas. Kalau mereka tidak punya fondasi kokoh pada firman, pada iman. Baik itu dalam keluarga dan keluarga nggak bisa sendiri. Kami pendeta aja nggak bisa besarkan anak kami sendirian. Karena kami tahu kuasa neraka itu bekerja di dunia ini.
Tidak ada satupun urapan individu bisa menang lewat kerajaan, kecuali kita merapat kepada kerajaan. Saya ceritakan tadi ibadah pertama. Kita itu terjepit di antara perang dua kerajaan. Kerajaan Allah dan kerajaan iblis. Kerajaan terang dan kerajaan gelap. You cannot do it alone. No family is independent. Not even my family. Without church, tanpa eklesia di atas jemaatku, baru setelah itu Tuhan berkata, gerbang maut, alam maut tidak akan menguasainya. Kalau saya hanya mentang-mentang keluarga saya utuh, saya pakai itu sebagai tameng, pasti runtuh. Karena Alkitab berkata, aku mendirikan jemaatku, not your family. Your family is part of that church. Alam maut baru tidak menguasainya. Saya butuh gereja. Saya butuh eklesia. Saya butuh itu. Alam maut tidak akan menguasainya. Puji Tuhan ya. Kita doakan supaya semakin banyak gereja yang baik di seluruh dunia ini. Tapi memang banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ya. Di tengah-tengah gandum pun banyak lalang. Nanti suatu hari biar Tuhan, jangan kita. Tuhan akan memisah-misahkan mana lalang yang dibakar, mana gandum yang masuk surga. Tapi yang penting hari ini, kita jaga sorga di antara kita. Tidak sempurna, tidak ada gereja yang sempurna. Gereja bukan sorga, gereja itu paling-paling di dunia ini hanyalah gerbangnya sorga. Kita belum masuk ke ruang tamunya. Tapi kita jaga. Gerbangnya kita jaga kebersihan. Kasih karpet di situ, welcome home. Tapi di dalamnya disapu bersih, diisi. Kita jaga kebersihan. Paling tidak gereja adalah tempat terdekat sorga secara korporat. Di dunia ini, kita jaga kebersihannya. Kita jaga spiritnya. Kita jaga visinya. Kita jaga DNA-nya. Dan kita juga jalankan program-programnya yang efektif untuk memberitakan Injil. Amin Bapak Ibu Saudara. Semoga Anda mendapatkan konsep. Di mana tempat keluarga, di mana tempat gereja. Sebab nanti pernyataan tentang kosongkan neraka penuhi sorga itu adalah sebuah kerinduan. Sebab sebenarnya kita tidak bisa mengosongkan neraka. Neraka sudah banyak orang tinggal di sana sejak Adam dan Hawa. Sudah banyak orang yang ada di dalam Hades atau tempat di mana jiwa-jiwa yang tersesat sudah binasa, tidak akan keluar, tunggu lautan api, sudah banyak di situ, tidak bisa keluar lagi. Karena bagi setiap orang hidup hanya sekali, lalu setelah itu penghakiman. Jangan percaya kalau setelah mati masih ada kesempatan lagi. Tidak ada. Kalau masih ada berarti Yesus matinya pelin-pelan. Makanya itu kita mati-matian beritakan Injil. Kalau ternyata ada cara lain, saya yang pertama-tama akan cuti lama. Ngapain kita mati-matian Pastor Moro, kita beritakan Injil sampai ke seluruh dunia, ke Asia semuanya ini bakalan sampai nanti suatu hari ke Thailand, Kamboja pun sudah ada. Ngapain kalau ternyata ada jalan lain? Ayo Pastor Moro sama saya aja jalan-jalan main basket tiap hari. Gampang main basket sama Pastor Moro, selalu saya blok. It's because there's no other way. Kita harus kerjasama. Jangan semua jadi pendeta. Malah kita merugi. Setiap orang punya posisi. Seperti orang kalau main football, orang main tim sport. Itu semua orang ada posisinya. Tidak semua itu skor. Tapi ada juga yang passing. Ada juga yang defensif. Setiap kita punya posisi. Hai mahasiswa, hai ibu rumah tangga. You have a position. To run. Kita harus saling mendoakan. Dan jangan lupa juga doakan hamba-hamba Tuhan. Kebaktian 1 saya ceritakan bagaimana pemimpin-pemimpin itu menghadapi ular-ular kobra. Supaya Anda sampai di level Anda menghadapi ular-ular biasa. Peperangan rohani itu ada. Tapi Tuhan berkata seperti ini. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Saya suka kata alam maut tidak menguasainya. Alam maut sini adalah Hades. Dalam bahasa Yunani artinya tempat jiwa-jiwa yang tersesat itu sudah binasa, disimpan di sana sampai lautan api, sampai penghakiman terakhir. Alam maut tidak akan menguasainya. Saya punya bahasa lain untuk mengerti ini. Di mana ada gereja yang hidup dan terus bertumbuh dalam kasih karunia, di kota itu orang lebih sulit masuk neraka. Isn't that beautiful? Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Semoga, misalnya di Surabaya Timur ini kita. Atau di Surabaya at large. Tadi saya ceritakan Bermuda segitiga yang pernah terjadi. Kita benar-benar mengalami tuayan di situ, yaitu Timur, Pusat Utara, Oktober nanti. Oktober akhir, kita akan memulai GMS.
Surabaya Pusat dan Utara di Grand City. Haleluya. CGJG dipersiapkan, kita bukan buka tempat ibadah, tapi pemuritan dan penjangkauan. Kita berdoa supaya paling tidak misalnya di Surabaya, atau kalau tidak di Surabaya Timur, kita yang ada di sini, semakin sulit orang masuk neraka. Karena cepat lambat pasti ketemu jemaat kita. Pasti terjangkau satu ke gereja, mau bunuh diri nggak jadi, mau cerai, kita yang berdiri merintangi, akhirnya justru pulih. Anak-anak muda gimana, cepat lambat mereka semua akan bergereja pada waktunya. Kan ada ayatnya semua indah pada waktunya, kalau kita tahu gereja kita indah, kalau bergereja itu indah pula, semua akan bergereja pada waktunya. Bukan main gereja-gerejaan, tapi di gereja ini dimuridkan, mereka semua akhirnya akan menjadi penjala manusia. I like to play with this thought. Saya suka sekali untuk memikirkan ini. Alam maut akan menguasainya. Because of you. Karena gereja yang bergerak. Karena umat Kristen yang tidak egois. Yang mereka mengerti status mereka. Batu karang yang teguh juga. Karena mereka tahu mereka Petrus, mereka bukan Kefas. Mereka tahu mereka punya misi, mereka adalah umat Mesias. Dan karena batu karang yang teguh, tahu batu karang yang teguh itu bukan hanya pernyataan iman, tapi visinya. Yesus berkata pada Petrus, kamu punya visi itu loh, Mesias itu loh, teguh. Karena visimu, aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak bisa menguasainya atau semakin susah di kota itu untuk orang serta-merta masuk neraka. Ketemu aja sama kita. Belum lagi ministry-ministry kita yang online misalnya. Biar orang klik, gak jadi ini, gak jadi itu. Saya dengar banyak cerita bagaimana orang yang mau berbuat bodoh terhadap dirinya sendiri digagalkan. Karena mereka melihat salah satu program kita. Makanya gereja itu juga bukan hanya visinya, DNA atau spiritnya. Tapi juga program-programnya. Nah ketika suatu visi itu hanya menjadi angan-angan. Dia tidak ada kuasa. Kita lihat ayat yang berikutnya ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Katakan kunci. Kunci kerajaan. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Berarti ada aktivitas. Ngikat kan? Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Melepaskan kan? Berarti ada aktivitas bukan? Suatu visi, suatu kerinduan. Jikalau kita tidak berbuat sesuatu terhadap itu dengan iman dan kesengajaan, dia percuma. Kunci itu ada di activity kita. Waktu kita melangkah, Petrus berjalan di atas air. Waktu kita menginjil, baru sesuatu terjadi. Waktu kita menabur, baru tuaian diberi. Meskipun waktu kita belum melangkah maju itu kita ketakutan, badai taufan, ombaknya gimana. Waktu kita mau menginjil misalnya itu takut ditolak gimana, takut dimarahi seperti apa, takut diridikul atau dihina. Waktu kita belum menabur, kita takut nanti taburan kita kalau nggak berhasil gimana. Benarnya peperangannya itu terjadi sebelum kita melangkah. Setan akan melakukan berbagai macam cara untuk membuat kunci itu nggak pernah terpakai di tanganmu. Jadi orang Kristen yang stagnan, jadi orang Kristen yang futile, jadi orang Kristen yang fruitless, jadi orang Kristen yang tidak berbuah, yang hanya sembunyikan talenta di bawah tanah. Setan akan melakukan berbagai macam cara untuk menipu gereja atau untuk membohongi orang Kristen, membutakan dia. Jangan sampai dia melangkah, sebab detik kau melangkah, kau pakai kunci itu. Detik kau pakai kunci itu, kau adalah orang yang paling bahaya bagi neraka. Rumah kami, waktu saya masih tinggal di rumah lama, sering sekali dengarkan sepiuran paku ribuan di atas atap saya. Dan itu yang mendengar juga anak-anak kami waktu itu masih kecil. Banyak orang percaya kalau yang tahu cerita ini, oh kami disantet lah, diguna-guna. Kami tidak ada waktu untuk berkata, Tuhan lindungi. The best defense is offense. Hidup ini tidak lepas dari bahaya. Jangankan karena Injil, hidup biasa aja ada bahayanya. Tapi kalau kita hidup bermakna, kita tidak takut karena Tuhan yang jaga. Katakan amin. Pernah dengar cerita waktu di LC kemarin waktu hari Selasa. Waktu itu semua sampai sponsor CG dari TL Gembala. Saya ceritakan tentang bantal saya dicakar, saya nggak cerita lagi. Saya cerita tentang serangan setan itu secukupnya, hanya untuk membuka mata. Lalu kan setelah itu saya marah ilahi ini, bukan emosi sama siapa, karena saya tahu peperangan saya bukan melawan darah dan daging. Saya bilang, kembaliin tuh bantalku yang kau rusak. Tadi pagi saya ada cerita beberapa insiden lagi. Saya memilih untuk cerita 1-2 lagi untuk supaya membuat cerita itu lebih lengkap. Intinya, setelah serangan bertubi-tubi itu, saya kan bilang yang jadi tema tadi pagi, iblis, setan aku akan mencarimu.
Aku mencarimu bukan untuk pembuktian diri. Seperti banyak orang itu yang cari-cari tempat keramat, tempat-tempat berhantu untuk membuktikan imannya. Ngapain nih? Nganggur apa? Jangan masuk ke peperangan rohani jikalau tidak diperlukan. Jikalau tidak ada tujuan. Ngapain diam-diam perang? Kita hanya perang untuk melepaskan tawanan. Kalau ada hidup yang dilibatkan, kalau ada nyawa yang perlu kita tolong, jiwa yang harus kita lepaskan, perang. Apalagi kalau jiwa itu adalah papa sendiri, anak sendiri, saudara sendiri, teman. Tapi peperangan itu tidak usah dicari dalam konteks kami, dia datang melawan kami. Jadi setelah hari-hari itu, serangan dengan serangan bertubi, saya berkata, iblis, kamu akan tak cari sampai ke ujung Surabaya. Aku akan cari. Apa aku tahu di sini melibatkan banyak jiwa yang akan Tuhan tuai dan akan Tuhan bebaskan. Sepiuran-sepiuran paku tersebut, suatu hari saya ingat, setelah saya doa, saya turun waktu itu kami tinggal di second floor, saya turun ke bawah, saya dibarengi anjing saya. Semua kesamaan nama, tolong maafkan, itu bukan kesengajaan. Nama anjing saya adalah Emily. Sorry ya, kalau sama nama anaknya. Itu sudah ada di dalam suratnya, soalnya Emily de Castello, bukan saya yang kasih nama. Itu anjing, sekarang sudah almarhum tuh anjing, udah mati. Itu anjing kecil, ikut sama saya ke bawah. Saya tengking waktu itu saya berdoa sama siapa saya lupa. Waktu saya berdoa dalam nama Yesus, keluar kau dari rumah ini. Jangan mengganggu kami. Ya, waktu itu tiba-tiba yang namanya Emily itu bisa lari ke arah jendela, lari. Saya tidak tahu apakah anjing bisa lihat setan. Ya, jadi jangan tanya sama anjing, jing. Lu kelihatan roh jahat nggak di rumahku? Kita punya karunia membedakan roh, kenapa butuh guguk? Tapi ternyata hari itu saya tengin, in Jesus name, get out, keluar. Itu dia lari. Itu lari, waktu saya bilang dalam nama Yesus pergi, dia lari ke arah pintu dan jendela. Saya tidak tahu apakah setan keluarnya lewat pintu. Sejak hari itu saya banyak berdoa. Kebangunan rohani anak-anak muda terjadi. Dan mulai anak-anak muda terbiasa dengan bagi traktat. Sayangnya beberapa traktat yang bisa kami simpan yang ketemu cuman satu seperti ini. Tapi yang ini bukan traktat KKR, tapi traktat ibadah. Ini masih ada fotonya kami dan anak kami cuma satu. Traktat seperti ini. Anak-anak muda sudah bergerak. Tapi waktu itu ketinggalan orang-orang tua. Saya sebenarnya masih sedikit aras-arasan, kata orang Surabaya. Karena orang tua gak gampang bergerak. Anak-anak muda itu yang militan. Tapi Tuhan tegur saya loh. Itu 2000 terjadi, tahun 2000 terjadi gerakan, zaman dulu AOG, CG-nya AOG atau Army of God atau anak-anak muda teen dan youth itu namanya PEMASA. Yang remaja namanya remasa, remaja melayani Allah dan sesama, itu bukan nama yang saya berikan. Saya cuma terima peninggalan, saya jalankan. Ya. Nah, PEMASA remasa mulai ngalami kebangunan rohani, masuk kampus-kampus segalanya, nanti kebaktian. Setelah ini saya akan ceritakan gerakan-gerakan kampus kita, dan di kampus mana saya tidak berhasil masuk. Nanti saya ceritakan. Tapi saya mau ceritakan tentang orang tua dulu, Gor Kertajaya ini secara singkat. Waktu itu 2001, 2002, wah heboh. Bukan hanya sampai kampus-kampus sekolah-sekolah, kami mulai merintis gereja. Bahkan sebelum Tuhan memberi saya suatu pengalaman supranatural di kamar saya, yang mana tercetuskan visi mendirikan 1000 gereja lokal yang kuat dan 1 juta murid Kristus, itu tahun 2003. 2001 itu sudah berdiri GMS Malang. Dengan susah payahnya kami dan dengan semua pengalaman belajar dari kesalahan, 2002 udah muncullah yang namanya Jember, GMS Jogja. Manado itu masih nanti 2005. Jember, Jogja berdiri. Saya masih ingat kok sama beberapa orang naik kereta ke Jogja, rintis di sana, doa dan sebagainya dengan orang, lalu habis kembali lagi berapa hari. Jember naik mobil. Saya terus tanya sama supir, sudah sampai belum? Belum Pak. Sudah belum kok. Dia bisa berubah panggilan kok dan Pak dalam waktu satu trip itu. Dia sendiri pun jenuh. Tahu apa yang terjadi 2002 itu Tuhan bicara sama saya.
gerakkan orang-orang tua. Saya bilang nggak mau. Karena waktu itu saya masih umur 20-an sekian. Saya bilang saya anak muda, saya gerakkan anak-anak muda. Gerakkan orang-orang tua. Nggak mau Tuhan, susah orang-orang tua. Sorry ya, sekarang saya juga tua. Tapi Tuhan bilang sama saya, kamu harus kosongkan neraka. Penuhi sorga. Tentunya bukan sungguhan kosongkan neraka, neraka sudah ada penghuninya. Kamu harus kosongkan neraka, kamu tidak boleh pilih usia. Semua jiwa berharga aku mati untuk mereka. Lalu apa yang harus kulakukan? Cari Petrus-Petrusmu. Ubahkan mereka dari Kefas. Aduh Tuhan, oke Tuhan, bantu saya. Saya kumpulkan yang namanya Kemas. Bukan Kefas, Kemas. Dulu AOG Family atau CG Family atau CG Umum itu namanya Kemas. Keluarga melayani Allah dan sesama. Sekali lagi itu bukan nama yang saya berikan, karena menurut saya rada memaksa. Keluarga melayani Allah dan sesama, Kemas. Tuhan bilang, ubahkan Kefas menjadi Petrus, tapi saya dengarnya ubahkan Kemas menjadi Petrus. Saya kumpulkan suatu hari Jumat, waktu itu masih di gedung yang lama. Saya kumpulkan orang-orang tuanya, saya bilang sama mereka, saya bapak ibu semuanya, om dan tante, Cim dan Kong. Saya beritahu hari ini, saya cetuskan, kita akan membuat satu misi dan ini batu karang yang teguh. Kita akan pakai kunci kita tidak akan nganggur lagi. Kita akan kosongkan neraka, penuhi sorga. Saya akan booking gedung olahraga tanpa publikasi. Zaman belum ada sosial media. Semua pakai brosur Bapak Ibu. Saya berkata semua kita akan bergerak ke sana. Setiap Kemas, setiap CG lah ceritanya, bawa jiwa masing-masing. Saya cuma kasih Anda modal, Bapak Ibu sekalian, yaitu formulir baptisan. Dulu itu 1 lembar untuk 1 jiwa, biru putih warnanya. Depannya itu ada kertas coklat untuk menutupinya per bendel. Per bendel, apa itu? Per apa? Selalu per 100 itu tumpukan bukunya. Seperti nota. Saya bilang, pakai ini. Tanpa saya sangka, siapa yang mau? Saya kaget, Kefas berubah Petrus dalam sekejap. Saya mau. Mau berapa lembar? Kan zaman itu masih belum sampai puluhan ribu. Itu masih kira-kira bisa 1.300, 1.500 orang. Waktu itu sampai malam larut. Mau minta berapa lembar? 3, 5 lembar. Waktu saya kasih ke tangan mereka satu-satu rebah itu orang tua. Saya gak pernah lihat orang tua rebah kayak begitu. Dan saya ketakutan. Tapi gak ada satupun yang terluka kalau Roh Kudus yang bekerja. Tuhan itu jamah mereka dengan begitu lembutnya. Mereka itu seperti masuk dalam trans. Masih dapat visi. Ada juga yang setelah rebah itu. Dia berkata, aku kok terbeban. Aku melihat ladang sudah menguning. Dan sebagainya. Akhirnya kita pergi ke situ. Lalu saya adakan doa. Waktu itu doa di sebuah rumah. Di luar ada security. Sementara kita berdoa, orang muda dan orang-orang tua, perwakilannya saya ajak untuk sama-sama doa di rumah itu. Security di luar yang ganti shift, tiba-tiba melihat sesuatu di pohon, dan mereka tidak bisa bergerak. Mau pakai pentung kek, mau pakai tembak. Kalau itu roh jahat, tidak bisa dilawan dengan hal-hal itu. Security tidak ready, ditangkap basah-basah, tidak bisa bergerak. Mereka seperti orang ditindih dalam tidurnya. Tapi sementara kami di dalam sedang berdoa, kami minta di dalam nama Yesus agar setan-setan akan diusir dan semakin sulit orang masuk neraka lewat kota Surabaya. Saya pilih Surabaya Timur sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, lalu kita adakan di sini. Untungnya dibantu sama anak-anak muda. Disinilah saya melihat keindahan kebangunan rohani yang mempersatukan muda-mudi dan orang tua. Hati bapak kembali ke anak, hati anak kembali ke bapak. Saya melihat waktu itu orang-orang muda kita itu yang sudah terbiasa bagi-bagi traktat, mereka membantu orang-orang tua ini bagi brosur dan mengetuk pintu juga di Surabaya Timur, house to house, rumah per rumah diketuk pintunya. Dan mereka ketuk pintu dengan lugunya berkata, tok 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 tok, permisi om tante atau bapak ibu, di sini ada nggak orang muda yang berdosa? Saya mau ajak ke KKR. Itu lucu loh, anak-anak zaman dulu kan. Ini anak-anak zaman dulu itu sekarang sudah punya anak, ini mungkin ada di sini nih. Pahlawan-pahlawan itu. Tapi lucunya om tante bapak ibu itu serahkan putra putrinya, tahu nggak? Orang-orang tua bergerak, akhirnya kita adakan. Waktu itu saya diberitahu sama security, saya doakan. Lalu kita berdoa sama-sama. Saya mau ngambil tekad, kita akan kosongkan neraka penuhi sorga. Saya mau kejar itu roh-roh jahat yang menyerang kami. Saya mau kejar sampai ujung Surabaya.
You know what happened pada hari H? Hari H 2 malam kita adakan. 2003. Kita adakan di Gor Kertajaya. Tempat itu penuh sekali. Dan di malam pertama, bukan 1-2 orang yang beritahu sama saya. Beberapa orang banyak yang beritahu sama saya tanpa janjian, mereka tidak saling kenal. Aku dengar di sisi kiri atau di sisi kanan ya. Saya dengar suara seperti ada yang menangis. Tapi itu bukan orang sebelahku. Sama-sama mereka mendengar suara menangis keras, itu bukan suara tangisan Kristus. Itu jeritan sakit si jahat, roh jahat. Mereka mendengar seperti ada perempuan nangis. Jangan takut ya nanti ya ke WC sendiri. Saya tahu roh jahat itu bukan pria atau wanita, mereka malaikat. Bukan gendernya. Mereka bisa berubah rupa, berubah suara, tapi saya tahu itu roh yang sama. Kesakitan. Hari itu kelepasan demi kelepasan terjadi. Supir-supir taksi anterin pelanggannya sampai ke Gor Kertajaya. Mereka tertarik ikut didorong dari sesuatu. Parkirkan mobilnya satu-satu masuk. Pembantu-pembantu rumah tangga yang ada di sekitar Gor Kertajaya mendengar dari jauh karena speaker kita keras. Mereka datang semuanya minta izin sama majikannya. Satu persatu masuk ke sana, dilawat sama Tuhan. Dan itu sebelum Festival Kuasa Allah tahun berikutnya, yaitu 2004. Festival Kuasa Allah pertama. Tiba-tiba di malam kedua terjadi kesembuhan orang tuli mendengar. Itu seperti Tuhan kasih down payment dulu sebelum tahun depan terjadi gerakan healing. Di antara orang-orang tua terutama, karena anak-anak muda yang sakit jarang-jarang. Tuhan bekerja dengan begitu hebat. Dan habis itu altar call diberikan, ini tidak pakai publikasi loh ya. Anak-anak muda memang bantu ketok pintu, tetapi orang-orang tuanya bergerak. Itu kemas-kemas membludak. Apa yang terjadi setelah itu? 400 orang dibaptis di swimming pool atau di kolam renang Koni. Dan selama baptisan hingga 400 sekian belas orang atau sekian puluh, itu ada merpati, burung merpati yang terus berkitar. Dan bukan saya yang melihat saja, semua orang lihat di situ ada burung merpati yang terus menerus. Itu bukan penglihatan, tidak tahu apakah burung merpati sungguh atau penglihatan. Itu terus di sana sampai orang terakhir selesai dibaptis. Burung merpati itu pergi. Saya bukan orang yang ngeroh. Malah saya cenderung percaya bahwa itu burung merpati sungguhan hanya sebagai simbol Tuhan beritahu bahwa angels are all over this place. Malaikat ada di tempat. Bapak ibu saudara, kosongkan neraka penuhi sorga bukan sebuah slogan. Sampai hari ini, yang namanya kunci kerajaan sorga itu kunci gereja. Gereja yang bergerak, itu ternyata juga jadi kunci pribadi. Saya ketemu dengan beberapa jemaat yang sampai hari ini berkata, saya tanya, gimana pekerjaannya, gini dan gitu. Lalu dia berkata, ya seperti visi gereja. Kami juga bergerak dalam pekerjaan kami. Kalau gereja penginjilan, di dalam bisnisnya perkembangan. Dia berkata, demikian pula aku menyusu pada visi gereja ini. Kuncinya sama, Pastor Philip. Saya malah digurui dan saya senang digituin. Itu seperti konfirmasi dan peneguhan. Sekarang pekerjaan kami berkembang di mana-mana. Saya baru sadar bahwa tidak ada seorang pun punya master key. Master key itu Tuhan. Tapi kalau gereja memakai kunci kerajaan sorga dengan benar, jemaatnya satu-satu kuncinya juga dibuka. Saya tidak jarang mendengarkan orang-orang yang berkata, seperti gereja, aku juga berkembang kemana-mana. Seperti gereja kita juga mengalami kemenangan. Saya bersyukur apa yang dilepaskan di sorga. Penginjilan kan perkara sorgawi. Terlepas di bumi. Pekerjaan kan kehidupan sehari-hari. Apa yang diikat di sorga. Peperangan rohani itu kan sorgawi. Akan terikat di bumi. Kemenangan itu di dalam kehidupanmu sehari-hari. Saya percaya kunci ini di tangan kita. Jemaat jangan hanya jadi penonton saja. Kalau Anda masuk dalam kegerakan ini, Allah pasti juga akan bergerak dalam kehidupanmu. Saya doakan supaya pekerjaanmu diberkati, rumah tanggamu diberkati, dan apapun yang kau jamah, Tuhan akan multiplikasikan di dalam duniamu. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Siapa di sini yang berkata, Tuhan, aku mau menjadi saksimu? Angkat tangan. Saya tanya seolah-olah itu sebuah pilihan. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan.
Yohanes 16, aku yang memilih. Supaya kamu menjadi saksiku, supaya kamu pergi. Pergi itu bukan berarti ke Afrika. Pergi itu tahu bahwa kau diutus dalam hidup ini. Anda adalah misionaris di atas muka bumi ini. Entah Anda pergi atau tetap tinggal di kotamu, melakukan tugas keseharianmu. You are a missionary. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, kata buah di situ itu bukan fruit. Buah di situ itu souls. Souls. And your fruits will last. Kata last di situ itu artinya hidup kekal. Buah mana yang hidup kekal? Pisang busuk ya habis dimakan keluar jamban. Buah apa yang bisa kekal kalau bukan nyawa? Aku memanggilmu supaya kau memenangkan jiwa. Kita tidak perlu jadi penginjil besar. Kita tidak perlu memenangkan ratusan. Tapi pasti di hidup kita itu ada 5 roti dan 2 ikan. Pasti ada 5 orang dan 2 ekstra. Yang gak sengaja kena. Saya selalu mikir hidup itu gak usah terlalu rame. Selebih dari 7, selebihnya itu adalah God's grace only. Tapi this is my duty, ini tugas tanggung jawabku. 5 roti 2 ikan di tangan. Saya selalu percaya hidup kita itu cuman dikasih Tuhan sayembara. 5 orang, pasti ada di hidupmu 5 people to get saved. Itu pasti 100% ada. Setiap kita tuh pasti ada. Cuman mau gak kita berdiri antara mereka dengan Allah. 5 roti, 5 orang. Dan 2 ekstra, 2 ikan. Pasti ada 100%. Every Christian is a witness. Dan kalau kita tidak pernah dengungkan ini nanti, yang mendengungkan saksi-saksi adalah saksi Yehova. Kita tahu bahwa kita adalah saksi Kristus sebenarnya. Karena kita percaya Kristus adalah Tuhan. You must understand this. Kita tidak main gereja-gerejaan. Peperangan rohani itu terlalu dahsyat. Kalau saya cerita ada belasan Anda akan percuma juga saya cerita, buat apa Anda tahu dari sisi itu. Kita mau belajar sesuatu tentang roh jahat, belajar dari roh Tuhan aja, enggak usah belajar dari roh jahat. Tapi saya ceritakan 1-2 untuk Anda tahu bahwa the war is real. Tuhan tidak memanggil kita sampai sejauh ini untuk kita punya gedung megah dan membuat punya gereja, punya pelayanan, punya program. No. The vision. Batu karang yang teguh. Batu karang yang teguh. Batu karang yang teguh. Tidak ada yang lebih teguh daripada Injil. Tahukah Anda adalah umat Injil? You are a messianic people. Orang Yahudi yang percaya Yesus. Karena mereka tidak percaya Yesus. Mereka percaya, sebagian besar percaya Yesus hanya anak tukang kayu. Atau hanya rabi yang kontroversi. Yang percaya Yesus namanya messianic Jews. Orang Yahudi messianic. Kita bukan Jews, kita bukan orang Yahudi. Kita Israel rohani. Kita semua messianic people. Cuman banyak orang Kristen dibutain. Khotbah ini dibenci setan. Kalau saya nanti disepiur paku lagi, saya nanti gak punya Emily sudah. Saya pakai Nunda. Saya akan usir tuh. You see, when you lose your life for the gospel, you gain it. Kalau engkau kehilangan nyawamu karena Injil, bukan berarti mati, tapi hidup bagi Dia, kau akan memperolehnya. Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan. Tapi kalau engkau menyayangi hidupmu dan mencoba menyelamatkannya dan menyangkali tugas mulia, kau akan justru kehilangannya. Trust me, you are in the safest place when you work with Christ and for Christ. Anda berada di tempat yang paling aman kalau Anda bekerja untuk Tuhan dan di dalam Tuhan. Bekerjalah di ladangnya. Apakah ladangmu itu adalah bisnismu, pekerjaanmu, profesimu? Do not be a coward. Jangan jadi seorang pecundang, pengecut. Kita semua punya Goliat yang untuk kita tumbangkan. Kita semua adalah His messianic people. Saya mempersembahkan gereja ini kepada Tuhan untuk misinya. I don't play church. I'm in a real church. Kita tidak main gereja-gerejaan, kita berada di gereja yang sungguhan. Gereja sungguhan memberitakan Injil. Coba diangkat tangannya 1, 5, 1, 2. You see, 5 roti 2 ikan, 5 orang 2 ekstra itu ada di tanganmu. Seolah-olah hidup mati, sorga neraka ada di tanggung jawabmu. Jangan hutang darah. Tuhan urapi setiap tangan ini sebagai simbol hari ini. 5 roti 2 ikan kami.
will be faithful witnesses of yours. Hari ini kami juga diperlengkapi dari tempat maha tinggi. Roh dicurahkan atas mereka yang belum menerimanya. Bersyukur untuk mereka yang sudah menerimanya, yang belum seolah-olah belum menerimanya. Kami percaya akan diberikan tepat pada waktunya. Kami tahu sudah meminta, sudah Tuhan kabulkan. Makasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless you, terima kasih semuanya.